Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali mengaji kita terhadap surat Al-Baqarah. Tempo hari kita sudah sampai ke ayat 37 dan kita lanjutkan sekarang ke ayat 38 dan 39. Ayat tersebut bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu ayat 38. Ayat ini artinya qul nahbitu minha, kami katakan turunlah kalian, Adam, Hawa dan iblis semuanya. Qul nahbitu minha jami'an, kami katakan turunlah kalian semuanya dari sorga itu, semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, dan jika datang kepada kalian dariku hidayah, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Maksudnya mereka tidak akan merasa takut menghadapi masa depannya. Baik masa depan di dunianya, masa depan di kuburnya, ataupun masa depan di akhiratnya kelak. Tidak ada rasa takut bagi mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Tidak bersedih hati atas apa yang dia tinggalkan. Tidak bersedih hati dunianya yang ditinggalkan. Tidak bersedih hati keluarganya yang ditinggalkan. Hartanya
yang ditinggalkan. La khaufun alaihim, mereka tidak punya rasa takut terhadap masa depannya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati atas apa yang mereka tinggalkan. Baik hartanya, dunianya, rumahnya, dan juga keluarganya. Pada ayat 38 ini, saudara-saudaraku, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk turun dari surga ke bumi, maka tidak dibiarkan Adam dan Hawa itu untuk menempuh jalan sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan otaknya, sesuai dengan pertimbangan akal pikirannya. Tapi Allah yang Maha Rahman dan Rahim, di samping membekali manusia Adam dan Hawa dengan kecerdasan, dengan akal pikiran yang sehat, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat pengasih, sangat penyayang. Maka dibekalilah dengan hidayah. Diturunkan hidayah, petunjuk. Hidayah irsyad, petunjuk yang menuntun kepada jalan kebenaran. Karenanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, jika datang kepada kalian dariku hidayah, pasti Allah turunkan hidayah itu, petunjuk, wahyu, kebenaran yang membimbing ke jalan yang benar, yang membimbing ke surga. Jika datang kepadamu hidayah dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala bekali kepada manusia, di samping pikiran, otak, kecerdasan, yang bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi Allah begitu sayang, bukan hanya diberikan pikiran untuk menimpa, tapi diberikan juga hidayah, petunjuk, wahyu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, jika datang kepada kalian dariku, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk, maka manusia diberikan hak memilih
Apakah mau mengikuti petunjuk itu atau mau mengikuti hawa nafsunya? Faman tabi'a hudaya. Barang siapa yang mengikuti petunjuk aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut bagi mereka menghadapi masa depannya. Dia selalu optimis. Wala hum yahzanun. Dan mereka tidak bersedih hati. Dari sini juga kita dapat menyimpulkan bahwa ketika manusia mengikuti hidayah Allah, tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tumbuh di hatinya rasa ketentraman, rasa ketenangan, optimisme. Dia tidak takut menghadapi masa depannya. Baik masa depan dunianya yang paling dekat, ataupun masa depan di alam kuburnya, atau masa depan yang lebih jauh lagi di akhiratnya nanti kelak. Dia nggak takut. Kenapa dia tidak takut? Karena dia sudah mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Optimis dia hadapi hidup ini. Tidak ada rasa takut bagi mereka menghadapi masa depannya, dan tidak ada mereka bersedih hati atas apa yang ditinggalkannya, baik dunianya, hartanya, rumahnya, dan juga keluarganya. Itu pelajaran yang sangat penting. Mengikuti hidayah Allah, mengikuti tuntunan Allah, itu akan memberikan ketentraman di hati kita, optimisme dalam diri kita. Kita nggak takut menghadapi masa depan. Kita juga nggak takut meninggalkan dunia kita, keluarga kita. Itu ayat 38. Selanjutnya di ayat 39. Wallazina kafar. Dan orang-orang yang kafir, yang tidak percaya kepada Allah, atau kafirnya kafir iba, membangkang atas perintah Allah. Sesungguhnya dan orang-orang yang kafir itu wa kazzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan wahyu Allah, tak percaya kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, gak percaya kepada ayat-ayat Allah. Nah, orang yang mempunyai kriteria seperti ini, kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun.
mereka di dalam neraka itu kekal selama-lamanya. Ada pelajaran yang bisa kita petik dari ayat 39 ini. Bahwa manusia itu di dunia ini mukhayyar, bebas memilih. Setelah Allah memberikan hidayah, bagi yang memilih untuk mengikuti hidayah, maka dia akan selamat. Dia akan takut terhadap masa depannya, dan dia juga tidak bersedih hati meninggalkan dunianya. Tapi bagi yang memilih kufur, tidak percaya kepada Allah, memilih kufur, membangkang atas perintah-perintah Allah, memilih mendustakan ayat-ayat Allah, maka dia akan menanggung resiko dari pilihannya, resiko dari kekafirannya dan pendustaannya itu. Resikonya adalah ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka. Neraka yang menyala-nyala, yang panas. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka itu kekal selama-lamanya. Allah tidak menzalimi mereka ya, dengan memasukkannya ke dalam neraka dan menjadikannya kekal di dalam neraka. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka itulah yang zalim, yang tidak beriman kepada Allah, yang kafir kepada Allah, yang tidak percaya kepada Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kebenaran karena sikapnya yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah. Itulah resikonya. Mereka menjadi penghuni neraka. Dan mereka kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Jadi manusia itu dia diberikan kebebasan memilih. Manusia itu mukhayyar. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, berimanlah. Dia akan mendapatkan balasan dari keimanannya. Masuk ke dalam surga, tidak ada rasa takut di dunia ini dan tidak ada rasa sedih dalam menghadapi masa depannya. Waman syaa falyakfur. Barang siapa yang mau kafir, kafirlah. Siapa yang mau memilih kekafiran, kafirlah dia. Siapa yang mau membangkang, membangkanglah dia. Dia akan mendapatkan resiko akibat dari kekafirannya dan pembangkangannya, yaitu menjadi penghuni neraka, masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala.
di samping juga Maha Rahman dan Rahim kepada orang-orang yang beriman, Maha adil kepada orang-orang yang kafir dan zalim. Bagi yang mengikuti hidayah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan selamatkan mereka, baik di dunianya, la khaufun alaihim, apa di akhiratnya, walahum yahzanun, mereka enggak bersedih hati. Tapi bagi yang memilih kekafiran dan memilih pembangkangan, mendustakan ayat-ayat Allah, maka dia akan menanggung sendiri resiko dari pilihannya. Mereka akan menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita, melembutkan hati kita untuk dapat mengikuti petunjuk yang telah Allah turunkan, sehingga kita hadapi kehidupan dunia ini dengan penuh optimis. Gak ada rasa takut terhadap dunia kita, rezeki kita, masa depan kita. Gak ada sikap bersedih hati dalam menghadapi kematian, dalam meninggalkan, baik meninggalkan keluarga kita, meninggalkan dunia kita, meninggalkan sahabat-sahabat kita. Mengapa demikian? Orang yang beriman itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan takut terhadap masa depannya, dia nggak akan bersedih hati atas dunianya, hartanya, keluarganya yang tinggalkan. Karena dengan keimanannya itu, dia sudah membuktikan keimanannya, dia sudah berinvestasi, dia sudah melakukan amanu wa amilus sholihat, beriman dan melakukan amal-amal soleh banyak. Karena dia telah beramal soleh, maka dia tidak takut terhadap masa depannya. Dia sudah berinvestasi, dia akan menikmati investasinya, amal-amalnya solehnya itu. Dia juga gak akan bersedih hati meninggalkan dunianya, keluarganya, rumahnya, kekayaannya. Karena yang sudah dia lakukan, investasinya untuk akhiratnya itu sudah banyak dia lakukan. Mengapa harus bersedih? Taubahnya seperti seseorang yang dengan susah payah dia mencicil rumahnya sampai belasan tahun. Lalu dia terpilih menjadi menteri. Kemudian dia diinstruksikan untuk pindah ke Kuningan, ke perumahan menteri. Meninggalkan rumah sangat sederhananya yang dia cicil dengan susah payah. Apakah dia sedih? Meninggalkan rumahnya yang dicicil belasan tahun? Tidak. Karena rumah yang akan dia masuki itu rumah yang besar, fasilitas yang serba cukup.
meninggalkan rumahnya yang lama untuk menempati rumahnya yang baru. Begitulah orang-orang mukmin. Ketika dia sudah berinvestasi dengan amal solehnya untuk akhiratnya, untuk masa depannya, dia begitu optimis menghadapi kehidupan masa depannya. Baik kehidupan masa depannya di dunia ataupun kehidupan masa depannya di akhirat nanti. Dia yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan dia. Wa huwa ma'akum. Dia Allah bersamamu. Allah akan melindungi dia. Allah akan memberikan rezeki kepada dia. Allah akan memelihara dia. Dan di akhirat Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala perbuatan amal solehnya yang dia lakukan. Nah, karenanya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita, menundukkan hati kita untuk selalu setia mengikuti perintah-perintah Allah, mengikuti hidayah Allah, dan Allah jauhkan hati kita dari segala bentuk kekufuran. Allah jauhkan hati kita dari segala bentuk pembangkangan, termasuk pembangkangan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala atau terhadap firman-firman-Nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.